dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi dalam program i5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Hosea, pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8, dengan tema pemulihan setelah pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam i5 beberapa waktu yang lalu, memaknai kitab Hosea di mana ada murka dan hukuman Allah, kita memaknai, kita sebagai umat percaya mengimani bahwa hukuman yang diberlakukan oleh Allah kepada Hosea bukan sekedar mau menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang kejam dan suka menghukum. Ya, kita bisa memaknai bahwa Allah adalah sosok yang terkadang memang kejam lewat hukumannya. Akan tetapi berdasarkan murkanya tersebut, Allah punya tujuan baik, yaitu agar umat menyadari kesalahan mereka, bertobat, dan kembali kepadanya. Tuhan tidak ingin jemaat kemudian jatuh dan hidup terus-menerus di dalam dosa, karena dosa bukan hanya memutuskan hubungan sesama manusia, tapi juga memutus dan merusak hubungan antara umat dengan Allah. Artinya di balik murka Tuhan, ada kasih terhadap umat yang mendasarinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kepada setiap umat yang menyadari, mengakui, dan mau bertobat, pembacaan kita pada hari ini adalah merupakan bagian daripada respon Tuhan atas pertobatan umatnya, pertobatan kita. Murka Tuhan yang dilampiaskan lewat hukuman bukanlah sesuatu yang tidak berkelanjutan. Ada sesuatu yang Allah lakukan dan menjadi tujuan Allah sendiri, yaitu memulihkan. Tuhan akan memulihkan umat, juga termasuk kita dari penyelewengan yang dituliskan pada ayat yang kelima dalam pembacaan kita. Apabila dengan kesungguhan hati kita mau mengakui salah, kita memohon maaf dan bertekad untuk bertobat, Tuhan akan senantiasa mendampingi, memperlengkapi, bahkan mengingatkan ketika kita berbuat salah lagi. Dan ini semua, Bapak-Bapak, adalah merupakan bagian daripada dukungan Allah. Seringkali mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri karena tidak kunjung melakukan hal yang baik, terus-menerus berbuat dosa. Kok tidak ada perubahan ya, padahal punya tekad untuk bertobat. Kok selalu saja kita berbuat salah, belum lagi omongan orang di sekitar yang tidak percaya bahwa bahkan juga tidak mendukung pertobatan dan perubahan kita. Ketika kita mengakui dan memohon pengampunan, kita harus sadari bahwa dengan sukarela Tuhan mengasihi kita. Ada harapan juga murka Tuhan akan surut, dan secara perlahan pergumulan yang kita hadapi, yang kita maknai sebagai teguran dan hukuman dari Tuhan, akan kita hadapi dengan baik berdasarkan dengan pendampingan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kelanjutan daripada pertobatan dan pemulihan yang dilakukan oleh Allah, Allah senantiasa akan hadir dan memberikan pengaruh baik bagi kehidupan kita. Berbunga seperti bunga bakung, menjulurkan akar-akar seperti pohon mawar, merambaknya ranting-ranting, berbau harum seperti pohon zaitun. Ini semua adalah merupakan gambaran daripada perubahan kehidupan kita. Mungkin oleh karena dosa, kita dianggap dan dilihat hina oleh sesama ataupun diri kita sendiri. Mungkin oleh karena dosa, kemudian kita merasa diri kita seperti tidak layak untuk menghadap Tuhan. Bahkan seakan-akan ketika kita berdoa, Tuhan tidak mendengar dan mengabulkan setiap doa kita. Akan tetapi dengan pertobatan kita, Bapak Ibu, kita boleh mengetahui bahwa Tuhan kembali menghadirkan diri, membukakan pintu pengampunannya, merangkul, mengangkat kita, bahkan memperbaharui diri kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Mereka akan kembali berdiam dalam naunganku, bertumbuh seperti gandum, dan berkembang seperti pohon anggur, yang dikatakan di ayat yang ke-8. Lewat pertobatan dan kasih Tuhan yang menyambut pertobatan kita akan senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup dengan terus mengandalkan kuasa-Nya, bertumbuh iman dan harapan kita di dalam Tuhan, berkembang seperti pohon anggur. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa anggur bukan hanya dilihat sebagai minuman kehormatan bagi kalangan orang Ibrani, melainkan anggur juga dilihat dan dimaknai sebagai simbol berkat. Artinya ketika kehidupan kita dipulihkan, kita menjadi layak di hadapan Tuhan, layak untuk memperoleh berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan berkat. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Tuhan menjadikan kita penyalur berkat
bagi sesama manusia. Begitu indah tujuan Tuhan menghukum dan memulihkan setiap kita yang bertobat. Saya tidak perlu bertanya terhadap masing-masing kita, sejauh mana usaha kita dalam memaknai pertobatan. Saya sendiri juga masih dalam proses bertobat dan menjalani pertobatan itu sendiri. Bahkan mungkin proses itu tidak akan berhenti Bapak Ibu, karena diri kita rapuh, kita tidak pernah jauh dari yang namanya dosa. Akan tetapi yang perlu setiap kita ketahui adalah Allah kita adalah Allah yang penuh perhatian. Maka bersiaplah untuk ditegur ketika kita bersalah. Bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan untuk kemudian mengakui kesalahan. Hayatilah pertobatan dengan sepenuh hati, dengan penuh keseriusan. Karena berdasarkan itu semua, kehidupan kita sedang akan atau segera dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.